Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat ternak, saya Abdillah Soleh dari YB Farm. Alamat kami di Manyaran, Kabupaten Kediri, itu di Kecamatan Banyakan. Jadi kalau teman-teman Kediri itu bercandanya ini adalah kandang bandara seperti itu. Jadi kalau teman-teman tahu bandara baru Kediri, Doho, yaitu kami di dekat situ. Kami jenis ternaknya ada dua, kambing perah sama domba pedaging. Lah, di domba ini kami juga bagi dua, selain Texel ada juga Merino. Nah, ini lagi proses untuk kita masuk sulfok, dorper sama awasi juga. Mohon doanya dari teman-teman. Alhamdulillah, mungkin 2-3 hari yang lalu itu alhamdulillah sekali kami barusan mendapatkan kandang baru. Jadi ini kandang pertama di daerah Manyaran, kandang 2 di daerah Mojo. Populasi total itu sekitar 600. Di kandang pertama ada 100, di kandang kedua ada 500. Alhamdulillah. Jadi ini bukan pure bisnis juga sebenarnya. Jadi kan kalau dibilang gimana sejarahnya YB Farm ini, semuanya berawal dari saya pribadi. Tahun 2012 bisa dibilang ya kayak anak-anak muda yang lagi tren di Instagram berhijrah gitu. Jadi saya tahun 2012 berhijrah seperti itu. Terus nulis buku, bikin organisasi tahun 2014, jalan kita fokus untuk bagaimana ngajak anak-anak muda berhijrah dari mungkin yang ngaji-ngaji gitulah, tapi dengan cara-cara yang anak muda banget. Sampai alhamdulillah saya punya guru. Guru saya itu namanya Habib Abu Bakar bin Hasan Alatas Az-Zabidi. Beliau itu mufti kesultanan di Indonesia Timur. Lah itu nggak ada angin, nggak ada hujan. Itu sekitar Agustus 2021 insya Allah telepon saya. Abdillah, intinya saya kirimin kambing domba ya. Loh, saya pengen Abuya. Lah saya bingung. Aduh, aku nggak punya apa-apa, nggak punya basic ternak, nggak punya kandang juga Mbak pada waktu itu. Ya sudah, saya telepon ke murid yang lainnya, bilang, Mas, ini ujian ketaatan. Ya sudah, Bismillah samina wa anja Bu ya. Saya terima kambing dombanya, gimana caranya? Ya saya cari temen yang punya kandang, terus saya titip-titipkan. Itu kandang pertama kami itu di Badas, di daerah Pare. Kami titip 34 ekor kambing sama domba. Itu juga nggak semuanya selamat. Jadi ada kambing-kambing yang sudah saya nggak mampu untuk memelihara. Akhirnya saya izin Abuya, mohon izin saya sembeli yang kambing-kambingnya, kan nggak mampu memelihara. Nah, jalan terus alhamdulillah mulai berkembang dombanya. Alhamdulillah jalan. Saya masih belum menentukan itu menjadi bisnis Mbak, karena alhamdulillah saya diberikan skill untuk bermain di dunia digital. Bisnis saya yang utama, saya merasa ya sudahlah, kambing domba ini saya buat fun aja. Saya cari berkahnya. Selama saya ada uang untuk kasih makan, ya sudah saya kasih makan. Sampai ada seorang tamu, itu namanya kalau nggak salah Mas Afton dari Gria Ternak di Wonosobo kalau nggak salah. Itu ngobrol sama saya, Pak Abdillah, ini buat apa Pak Abdillah? Ini masih buat senang-senang aja Pak Afton. Ini masih dari dompet saya untuk cari makannya, nggak bisa. Jadi terawang sama Mas Afton pada itu. Ini harus dibisniskan. Nanti mesti kek gitu intinya. Sampai jalan sekitar 1,5 tahun, saya mulai kembang kempis. Aduh, kok ternyata kayak gini ya, memang lumayan berat. Saya cerita-cerita ke teman-teman Kediri, saya ngobrol-ngobrol. Ada namanya dua, Mas Enggar sama Mas Ferry. Pada waktu itu saya bingung, ini mau saya atasnamakan seperti apa, saya kembangkan kemana, karena saya nggak punya basic skill di ternak. Akhirnya Mas Ferry itu bilang kepada saya, Mas Dila, sampean kan pinter digital. Ya sudah, kambingmu ini digitalkan. Terus saya berpikir, karena kan saya itu punya basis kayak jamaah online, anak-anak muda yang cukup kuat, dan apapun yang saya sampaikan itu banyak teman-teman itu lakukan. Seperti contoh patungan bangun pondok, patungan anak yatim, bikin khitan gratis. Intinya lebih kepada kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Lah, dengan isyarah dari Mas Ferry, Mas Enggar tadi itu, akhirnya saya memutuskan, kenapa farm ini, peternakan ini nggak saya bikin jadi wakaf produktif aja. Karena saya belum main di wakaf sama sekali. Lah itu sangat singkat prosesnya. Saya lihat di Instagram atau Facebook ada pelatihan kayak sertifikasi wakaf produktif di Jakarta oleh Badan Wakaf Indonesia. Saya kirimlah 2 orang. Salah satunya Mbak Aini, manajer peternakan ini. Akhirnya saya kirim, alhamdulillah lolos, dapat sertifikat. Terus kita bisa apa ya, ibaratnya kalau nyetir mobil kayak dapat SIM-nya gitu loh Mbak. Nah dari situ alhamdulillah semenjak mungkin
Ramadan tahun lalu, akhirnya kandang ini sudah bukan milik saya lagi, saya serahkan untuk kegiatan wakaf produktif. Jadi bisa dibilang YB Farm ini adalah sebuah peternakan wakaf produktif yang 50% keuntungannya kami serahkan untuk sumbangan aksi kemanusiaan. Jadi memang untuk membuat pola yang sederhana di kandang ini itu butuh waktu yang agak lama, Bapak Ibu penonton sekalian. Awalnya itu saya nggak ada pola. Intinya datang aja Mbak, datang ke kandang bersih-bersih, ada kambing sakit, kita obatin, ada kambing lapar, kita kasih makan, kita ngare. Jadi sebenarnya nggak terpola. Sampai populasi semakin banyak puluhan, 100, 200, barulah kita merasa kesusahan ketika mengelola kandang ini tanpa SOP. Saya percaya banget bahwasanya setiap orang yang besar itu pasti sederhana. Dan ketika kita ingin melakukan lompatan-lompatan kehidupan, itu harus semakin menyederhanakan kita punya beban kehidupan, kan gitu. Itu sebenarnya tidak hanya dalam ternak aja nggih, dalam konsep kehidupan, bisnis apapun, perjuangan apapun. Akhirnya saya berpikir, saya harus menyederhanakan konsep pengelolaan kandang ini. Dari yang awalnya domba, terus masuk kambing perah, ternyata susah. Kalau nggak ada SOP-nya, nggak ada polanya. Akhirnya kita coba rancang, ketemulah pola yang sangat sederhana. Kami mulai di kandang ini insya Allah sekitar jam 7 Mbak. Karena memang awalnya itu saya cari anak kandang yang nggak nginep. Ternyata aku nggak bisa gitu loh. Ternyata kalau orang nggak nginep, dia itu tidak akan ada kedekat atau bonding antara si anak kandang sama kambing dombanya. Akhirnya saya nggak mau kalau mau kerja di sini harus nginep, ibaratnya seperti santri. Nah, jadi mungkin ba'da subuh selesai melakukan amalan-amalan setelah subuh, mungkin jam 6, jam 7 mulailah nggak kasih pakan, bersih-bersih dulu di depan kandang. Bersih-bersih dulu, mulai jam itu ngeraduk pakan, dan dari situ baru ngasih pakan. Pakan kami ada 2 di sini Mbak. Kita pakai silase dan pakai sentrat. Lah, pemberiannya pun itu juga dipisahkan, sentratnya dulu baru silase. Mungkin jam 7, jam 8 setelah bersih-bersih kasih makan. Setelah itu kegiatannya langsung milking. Ya Bapak Ibu semuanya kalau pengen belajar kambing perah, milking itu baiknya dilakukan pagi-pagi banget. Kalau bisa malah ba'da ini ya, setelah matahari terbit ya. Terus sama sore hari. Jadi setelah kita kasih makan, kita milking, agak siang dikit kita cek ada nggak kambing domba kira-kira yang sakit. Dikasih pengobatan, terus siang-siang kita sudah off dari kandang, mulailah mungkin bikin pakan, mungkin ngomongin marketing penjualan, bikin konten. Mungkin setelah ba'da asar barulah kita rutinitas balik kayak pagi lagi, kasih makan, bersih-bersih kandang lagi, sama milking. Terus setelah maghrib selesai deh. Kalau soal kandang, saya dulu itu bikin kandang ini namanya di Mas Hanafi. Itu beliau rumahnya di sekitar Adinan dan Pare. Jadi saya bikin karena saya nggak punya kemampuan untuk, namanya juga pemula nggak tahu kayu apa yang bagus, desainnya. Dan daripada saya salah ya sudah saya borongkan ke Mas Hanafi. Nah, kalau ditanya ukuran kandangnya itu seperti apa Pak? Kita ngomong kambing dulu nih. Kambing perah itu kalau dari hasil saya belajar itu ada satu standarnya. Itu nggak bisa ya domba, nggak bisa. Kalau domba mungkin kan sesuai dengan palung makan. Contoh nih, palung makan segini. Terus kepala. Kalau domba setahu saya, at least dia bisa masuk di palung pakan kepalanya. Itu bisa dipakai kandangnya. Jadi desek-desek nggak apa-apa. Bahkan kayak di fattening domba ya, itu bahkan yang saya tahu 1 kali 1,5 meter itu buat 3 ekor domba. Kenapa? Biar dia nggak bisa jalan, biar nggak bisa gerak lah. Tapi kambing nggak kayak gitu. Kalau kambing, sesuai yang saya pelajari dan saya yakini, itu ternyata 1 ekor kambing itu untuk 1 meter persegi kandang. Di sini itu kira-kira sekitar 20 kali 10 meter. Tapi sudah terbagi menjadi beberapa kotak-kotak kecil. Per kotak kandang itu sekitar 3 kali 2,5 meter. Nah, jadi bisa dikalikan sendiri, Tapi intinya adalah di sini kami memakai sistem 1 meter persegi kalau bisa untuk 1 ekor kambing. Jadi 1 plong di sini itu sekitar 3 kali 2,5 meter itu kami isi kalau bisa 4 ekor kambing dewasa. Seperti itu teknisnya, rumusnya. Nah, kalau untuk bahannya kami memakai kayu sengon kemarin itu. Saya nggak tahu. Saya jujur nggak tahu itu kayu terbaik apa enggak karena jujur saya masih belajar banget.
kami memakai kayu sengon. Terus untuk penataannya gimana? Apakah kambing perah sama domba gabung? Jujur kalau teman-teman main di kandang kambing pertama di Manyaran, ini masih kami gabung ya. Jadi di sisi sana itu kambing, sisi sana domba. Walaupun sudah ada 2 orang yang mengatakan baiknya jangan. Itu ada teman-teman dari Jember dan dari Purwakarta mengatakan baiknya jangan. Nah, jadi ini langkah ke depan, insya Allah saya mau bangun lagi kandang di situ khusus kambing perah. Nah, di sini insya Allah mau saya penuhin domba. Ada domba merino, tekstil pedaging, sama insya Allah sulfok sama awasi seperti itu. Kalau kita bahas soal pakan, saya itu di sini itu sebisa mungkin kalau bisa pakan itu bisa tertakar. Sehari berapa, bahkan contoh nggih kambing. Kambing itu kan pakannya itu kita pakai silase sama sentrat. Walaupun ada beberapa teman-teman peternak kambing perah mengatakan bahwasanya jangan silase. Baiknya itu seperti fitrahnya aja, makan hijauan seger. Kami pengen, cuma ternyata secara SDM belum bisa gitu loh untuk memenuhi kebutuhan hijauan seger itu. Akhirnya ya sudah, karena keadaan bismillah kami pakai silase sama sentrat. Nah, itu pun gak semua kambing sama gitu loh. Ada yang ambingnya kecil, kita pakai sentrat itu sekitar 0,4 sehari, 0,4 kilo. Kalau ambingnya besar lagi, kita kasih 0,6. Loh mas, kenapa nggak disamakan? Karena itu tergantung pada bodinya juga. Kalau kita ngomongkan sentrat milking kambing ya, itu kami sudah bahas di Instagram kami. Teman-teman bisa cek di @yib.farm. Itu terdiri dari BKK, terdiri dari kopra, terus juga ada premixnya, ada polarnya, sesimpel itu. Lah, cuma ketika pemberiannya itu harus tertarget dan tertakar. Sudah bisa loh. Bisa kita banyakin kasih makan, akhirnya ambingnya semakin besar. Ya bisa, tapi masalahnya kuat gak badannya. Karena apa? Ada banyak kasus yang mencret. Kemarin kita ada kambing itu ya, itu besar banget ambingnya. Loh, saya kan sedikit terobsesi ya untuk wah kiso lagi per liter gitu. Terus saya bilang ke anak-anak kandang, yuk dikasih yang lebih banyak lagi sentratnya yuk. Jangan mas, nanti mencret. Oh iya. Jadi kayak gitu. Di pakan kambing intinya kami secara normal pakai 0,6 sehari. Nah itu kenapa kayak gitu mas ya? Karena biasanya itu adalah yang nggak mencret. Nah, kita ke domba. Kalau domba kita nggak pakai sentrat, nggak pakai silase, kita lebih pakai kepada complete feed. Isinya apa aja mas? Ya intinya itu sama aja sih. Kita memenuhi protein, karbohidrat, ya. Tapi kalau di breeding itu harusnya diperbanyak seratnya. Kami juga punya pakan fattening, ya bapak ibu sekalian ya. Pakan fattening ini kami gunakan untuk cempe domba yang lepas sapi. Alhamdulillah loh di YIB Farm ini, saya nggak tahu mungkin nanti kita bisa buktikan sama-sama ya. Ada domba yang usianya 1 bulan, bapak ibu tahu berapa bobotnya? 11 sampai 12 kilo gitu loh. Padahal itu bukan darah F1. Itu nggak ada kayak gitu-gitu. Kita benar-benar cross biasa aja. Kita lagi mengembangkan gimana caranya pakai genetik yang nggak impor-impor banget, tapi bisa menghasilkan domba-domba super dengan cara apa? Dengan cara memaksimalkan pakannya. Selain itu, kami juga menggunakan ampas tahu. Lah, ampas tahu ini untuk apa, Mas? Kondisional aja sebenarnya sih. Ampas tahu ini digunakan untuk kambing-kambing yang susah makan. Kenapa? Karena ampas tahu ini palatabilitasnya tinggi banget. Dan kambing adalah jenis hewan ruminasia yang susah makan kayak domba. Domba itu enak Bapak Ibu. Yang saya rasakan domba itu tinggal dikasih, ya sudah selesai dia hidup. Kalau kambing, kalau saya ukur kira-kira 3 kali lipat lebih ribet daripada domba. Artinya kadang kambing itu kalau nggak mau makan, ya sudah kita kasih ampas tahu. Kalau nggak kita carikan ramban-rambanan. Jadi kira-kira seperti itu gambaran pakan dari YIB Farm.